Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama tentang soal-soal P3K keguruan. Untuk edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis IPA keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang yang naik angkot atau naik mobil. Dari gambar di atas, seseorang yang melompat dari mobil, maka dia akan terjatuh seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. D. Terdapat gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada kedua benda tersebut. E. Benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap bergerak lurus karena ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, jika kita lihat dari pernyataan dan kita lihat dari optionnya, maka ini berhubungan dengan hukum Newton karena berhubungan dengan gaya. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Nah, jadi ada 3 hukum gerak Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada satu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, untuk hukum pertama ini berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Hukum Newton kedua berbunyi percepatan satu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu serta berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian hukum Newton 3 ini berbunyi setiap aksi pasti memiliki reaksi yang sama besar serta berlawanan arah. Nah, jika kita lihat ini, kalau jawabannya hukum Newton 3 sudah pasti tidak mungkin karena di sini tidak ada aksi, tidak ada reaksi. Kemudian kalau untuk hukum Newton 2 juga tidak mungkin karena orang yang melompat itu kan dia tidak memiliki resultan gaya atau percepatannya tidak ada. Jadi ini sesuai dengan hukum pertama Newton. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam. Jadi mula-mula orang itu kan diam. Jadi seperti yang pada gambar, dia berdiri dulu, kan dia diam, kemudian dia melompat. Nah, seakan-akan dia tertarik. Jadi dia dari posisi diam melompat, akhirnya jatuh. Nah, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Jadi ini sesuai sekali dengan hukum Newton yang pertama. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, nanti pertanyaannya mungkin saja bisa yang lain, bisa hukum Newton 2, hukum Newton 3. Jadi usahakan teman-teman semua hafal dengan definisi hukum Newton ini dan juga beserta contoh-contohnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Orang menarik ketapel dengan kuat, orang terjun payung, orang mendorong kendaraan yang rusak, buah jatuh dari pohonnya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum Newton. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan masanya adalah A. 2, 3, dan 4, B. 3 dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2 dan 4, E. 1 dan 4. Nah, ini kembali lagi kita bertemu dengan hukum Newton. Jadi tadi sudah kita bahas ada 3 hukum Newton, sekarang kita lihat contohnya. Untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan dulu penerapan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hukum Newton yang pertama, nah ini benda yang semula diam akan tetap diam, kalau bergerak akan tetap bergerak, mempertahankan kedudukan aslinya. Nah, ini contohnya misalnya seperti tadi, saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Kemudian ketika mobil berjalan dan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Atau seperti tadi, seperti pada gambar, orang yang mula-mula diam, jadi dari naik angkot tuh diam, kemudian dia melompat, dia akan terjatuh seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Nah, ini juga merupakan penerapan dari hukum Newton 1. Kemudian hukum Newton 2 berbunyi bahwa massa atau percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya
dan di antara massa dengan percepatannya berbanding terbalik. Nah, ini sesuai dengan hukum pernyataannya yang ada pada soal. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massanya. Nah, ini. Dan contoh penerapannya itu pada waktu melempar batu secara vertikal ke atas, awalnya batu melaju konstan ke atas. Lalu dia melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Selanjutnya untuk hukum Newton ketiga, nah di sini yang berbunyi tadi ada aksi reaksi. Saat memukul paku, misalnya memakai palu, palu adalah gaya dari aksi dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Jadi ada aksi dan reaksi. Kalau kita cermati di sini pertanyaannya percepatan satu benda berbanding terbalik dengan massanya, maka ini hukum Newton 2. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 2 dan 4. Yang 2 tadi orang terjun payung, 4 buah jatuh dari pohonnya, berhubungan dengan gaya gravitasi. Seperti contohnya tadi kan melempar batu ke atas, kemudian dia jatuh lagi dipengaruhi oleh gaya gravitasinya. Orang terjun payung dan buah yang jatuh dari pohonnya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kita lihat soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Mobil A diketahui memiliki massa sebesar 3 kg dan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Mobil B diketahui memiliki massa sebesar 5 kg dan percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk berat mobilnya kita abaikan karena tidak mungkin sebuah mobil itu beratnya 3 kilo. Ini kan perumpamaan. Nah, pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing mobil berdasarkan ilustrasi di atas adalah A 2:5, B 5:2, C 3:2, D 2:3, dan E 6:5. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi mobil A dan mobil B. Pada mobil A ini memiliki massa 3 kilo dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada mobil B memiliki massa 5 kilo dan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Sesuai pertanyaannya di sini kita diminta pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing ya, mengenai gaya. Nah, kita lihat bahwa rumus gaya itu massa dikali percepatan atau F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa gaya dari mobil A yaitu F sama dengan M dikali A, massa dikali A, itu adalah 3 dikali 2. Massanya 3, percepatannya 2. 3 kali 2 sama dengan 6 Newton. Nah, gaya yang dihasilkan untuk mobil A adalah 6 Newton. Sedangkan pada mobil B itu masih menerapkan rumus yang sama, M dikali A, massanya 5, A-nya 3. 5 kali 3, 15, jadi 15 Newton. Nah, pertanyaannya di sini, pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing mobil berdasarkan ilustrasi di atas. Dan di pilihan gandanya atau di optionnya itu ada perbandingan. Jadi yang dimaksud di sini adalah perbandingan gayanya. Nah, di soal tidak disebutkan. Yang kita bandingkan itu yang A dengan yang B atau yang B dengan yang A. Ini di soal tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan, maka kita kembali ke konsep matematika. Untuk membandingkan sesuatu itu dimulai dengan dari kiri, yang kiri menjadi pembandingnya. Nah, dengan demikian berarti sesuai konsep matematikanya maka perbandingannya yaitu gaya dari mobil A berbanding dengan mobil B, seperti itu. Kecuali nanti kalau ditanya di soal diketahui, misalnya B berbanding A itu baru sudah ada aturan bakunya. Karena di sini tidak ada diketahui maka kita menerapkan konsep matematika. Dari sebelah kiri menjadi pembandingnya, maka A berbanding dengan B. Tadi gaya A itu 6 dan gaya B 15. Berarti 6 berbanding 15. Nah, di sini 6 berbanding 15 ini sudah ada jawabannya kan yang E. Tapi 6 dan 5/15 ini atau 6 berbanding 15 masih bisa dikecilkan lagi. Yaitu sama-sama kita bagi 3. Sehingga jawabannya yaitu 2/5. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A. 2 berbanding 5. Jadi teman-teman nanti jangan milih 6 berbanding 15. Kalau masih bisa kita kecilkan, kita kecilkan. Kita sederhanakan. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 orang anak. Nah, 2 orang anak B dan anak C yang menarik gerobak yang berisi benda.
kemudian anak A yang mendorong. Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui gaya pada anak B sebesar 60 Newton dan gaya pada anak C sebesar 40 Newton. Jika massa benda pada gerobak tersebut adalah 5 kg, maka besarnya gaya yang dimiliki anak A untuk dapat memindahkan benda tersebut dengan percepatan sebesar 25 meter per sekon adalah A 15 Newton, B 35 Newton, C 25 Newton, D 10 Newton, dan E 30 Newton. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya. Jadi ada 3 orang anak yang sedang menarik sebuah benda. Dari soal ini diketahui anak B memiliki gaya sebesar 60 Newton. Anak C memiliki gaya sebesar 40 Newton. Dan benda yang ditarik ini memiliki massa 5 kg. Pertanyaannya, berapa besarnya gaya yang dimiliki oleh anak A dengan percepatan sebesar 25 meter per sekon kuadrat? Nah, ini pertanyaannya, gaya yang dimiliki oleh anak A. Kita ingat bahwa rumus dari gaya yaitu F sama dengan M dikali A, atau F sama dengan massa dikali percepatan. Dari rumus ini kita bisa mencari gaya anak A, yaitu begini. F sama dengan M dikali A. Nah, di sini karena ada 3 orang anak, maka gayanya ada 3, yaitu gaya anak A, gaya anak B, gaya anak C. Kemudian ketiga gaya ini sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kita masukkan angka-angkanya. FA itu masih tetap karena yang ditanya. Kemudian FB, gaya anak B berapa? Kan 60 Newton. Gaya anak C itu 40 Newton. Massa bendanya 5 kilo. Dan percepatannya 25. Setelah kita masukkan seperti ini, baru kita hitung. FA itu sama dengan 60 ditambah 40. 60 tambah 40 itu sama dengan 100, dan 5 dikali 25 sama dengan 125. Kemudian kita pindahkan ruas. Yang 100 ini kita pindahkan ruas ke kanan. Maka tanda tambah ini akan berubah menjadi tanda negatif. Nah, FA sama dengan 125 dikurang 100. Dengan demikian FA gaya dari anak A yaitu 25 Newton. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah cara untuk menentukan gaya seseorang anak. Kita mencarinya dengan menerapkan rumus F sama dengan M dikali A. Jadi kita masukkan saja. Kalau ada 4 gaya, nanti ya keempat-empatnya kita tambahkan. Atau sebaliknya, misalnya begini. Jika ada 2 massa umpamanya, massa benda pertama, massa benda kedua, berarti M-nya itu yang nanti kita ganti. M1, M2 seperti itu. Karena soal yang seperti ini kan bisa bervariasi. Bisa saja nanti yang menjadi pertanyaannya adalah massanya. Misalnya dia ada seorang anak atau sedang menarik 2 gerobak. Gerobak 1 diketahui massanya, gerobak 2 tidak diketahui. Berapa massa gerobak 2? Bisa saja seperti itu. Jadi intinya kita mencarinya dengan menerapkan rumus ini. F sama dengan M dikali A. Nah, ini ada beberapa ringkasan tentang soal-soal yang keluar dari FR teman-teman mengenai materi IPA. Silahkan nanti dibaca dan dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan FR ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, jadi kita belajarnya sedikit-sedikit saja. Yang penting apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita serap. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam seleksi tes P3K ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.